Hai, aku Jennifer Kiliam. Di video ini aku akan membahas satu hal yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian Indonesia, yaitu kemiskinan. Berdasarkan sumber dari BPS, masyarakat miskin terbanyak di Indonesia ada di Jawa Timur yaitu mencapai 4,2 juta jiwa, disusul dengan Jawa Tengah mencapai 3,8 juta jiwa dan NTT 1,14 juta jiwa. Dan tingkat kemiskinan naik disebabkan oleh PHK, harga bahan pokok, dan harga BBM yang naik. Penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data bulan September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa. Sebelum bahas lebih lanjut, aku mau ajak kita sama-sama untuk berpikir. Bagaimana jika kita hanya memiliki uang 10.000 sampai 20.000 per harinya? Di perkotaan tentu bakalan sulit banget. Bagaimana dengan makan kita? Bagaimana dengan tempat tinggal? Bagaimana kalau kita mau cuci baju? Bagaimana juga kalau kita sakit? Nah, itulah yang dirasakan oleh masyarakat miskin, apalagi memiliki anak yang banyak. Dan faktanya, anak yang terlahir di keluarga miskin bakalan miskin juga ketika dewasa. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena pola pikir yang keliru. Wait, maksudnya gimana tuh? Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia terjebak dalam pola pikir yang menghambat mereka untuk sulit keluar dari kondisi ekonomi mereka. Salah satu sikap yang mereka miliki yaitu sikap pasrah dan menerima nasib karena kemiskinan menurut mereka merupakan takdir yang mereka gak bisa ubah. Dan mereka merasa lebih nyaman memiliki teman yang senasib dan sepenanggungan. Kemudian yang kedua, karena sulitnya akses pendidikan. Kita yang lihat video ini termasuk sangat beruntung. Untuk ke sekolah kita biasanya diantar, juga kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, diajari oleh guru-guru yang cerdas dan berdedikasi, juga sumber materi belajar sudah terstandarisasi. Tentunya sangat miris jika dibandingkan dengan masyarakat yang miskin. Anak yang terlahir di keluarga miskin cenderung sulit untuk menemukan tempat yang nyaman untuk belajar, apalagi yang tidak bisa mengakses internet. Bagaimana dengan anak yang diharuskan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga di usianya yang masih harus tetap belajar? Juga dengan minimnya pendidikan yang didapat akan membuat seseorang cenderung melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti merampok, melakukan aksi pembegalan, dan banyak lagi. Terus pernah dengar gak tentang lingkaran setan kemiskinan? Ya, di sini sorry to say, ibaratnya pemulung akan nikah juga dengan pemulung. Terus kalau gitu, lingkaran setan bisa gak diselesaikan? Salah satu faktor kunci yang bisa menyelesaikan masalah ini yaitu dengan peran aktif pemerintah dan perencanaan yang terstruktur serta bertahap. Nah, seperti pendidikan yang berkualitas, seperti pemberdayaan masyarakat, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi beban mereka. Oke, itu dulu. Thank you for listening.